Baik, seluruh peserta bisa diaktifkan kameranya karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan berkumpul dalam rangka webinar dengan tema Pandemic COVID-19 and Society 5.0. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan kita selaku umatnya, semoga selalu mendapatkan syafaat darinya. Yang kami hormati Bapak Usep Muhammad Ishak, MSI, PhD, selaku Ketua Program Studi Sistem Komputer. Yang kami hormati Bapak Bey Arif Budiman ST, selaku pemateri. Yang kami hormati Saudara Hari Setiawan, selaku Ketua Pelaksana acara webinar. Yang kami hormati rekan-rekan panitia, dan tak lupa juga para hadirin sekalian yang saya banggakan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah berkesempatan hadir dalam acara ini. Hadirin yang saya hormati, izinkan kami membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Pertama, yaitu pembukaan, Pembacaan Sari Tilawah, sambutan Ketua Pelaksana, sambutan Ketua Prodi, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah, acara dapat berlangsung dengan lancar. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudari Permata Ayunda. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya, Mbak? Halo? Ada.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ini username-nya soalnya punya adik, punya saya bermasalah. Saya halo. Iya. Maaf barusan gangguan, Kang. A'udzu billahi Silakan dilanjut MC. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Permata Ayunda atas pembacaan sari tilawah. Mohon maaf untuk seluruh peserta karena ada beberapa kesalahan teknis. Semoga pembacaan sari tilawah tadi dapat menjadikan acara ini berlangsung dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar yang akan disampaikan oleh Saudara Haris Setiawan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat bisa berkumpul di acara webinar ini. Tak luput juga salawat serta salam mari kita panjatkan kehadirat Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mungkin dari saya hanya menyampaikan dua buah kata, sepatah dua patah kata. Intinya adalah dalam webinar ini saya harap teman-teman sekalian dapat mendapatkan ilmu yang belum teman-teman sekalian dapat di acara manapun. Adanya webinar ini kita semua dapat mengambil ilmu yang disampaikan oleh pemateri nanti. Dalam pandemi ini juga kita bukan menjadi penghalang untuk kita terus mencari ilmu yang bermanfaat. Mungkin segitu dari sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Haris Setiawan yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Program Studi Sistem Komputer Universitas Komputer Indonesia yang akan diwakilkan oleh Saudara Nasmi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak B. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak B. Arif Budiman ST selaku pemateri. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Webinar Pandemi COVID-19 dan Society 5.0 Haris Setiawan. Yang saya hormati teman-teman semua, teman-teman panitia Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer. Dan tak lupa juga yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta atau maupun hadirin yang telah bergabung mengikuti acara webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani dan nikmat sehat rohani sehingga kita dapat bergabung, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan acara ini. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada terutama untuk kita semua selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat darinya. Amin. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya hanya mewakilkan program studi Bapak Ustaz Muhammad Ishak, MSI PhD, yang tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini
karena ada beberapa agenda yang tidak dapat digantikan. Maka dari itu, yang dapat saya sampaikan, terutama terima kasih kepada Bapak Bayi Arif Budiman yang telah dapat mengisi acara ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman panitia semuanya yang telah kerja keras dari awal kita rapat sehingga dapat terlaksana kegiatan ini, semoga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan ini. Pesan dari saya untuk semuanya, harap kondusif, dan kalau misalkan ada yang perlu disampaikan, mohon disampaikan dengan cara yang baik-baik di kolom komentar. Apabila ada kesalahan atau maupun koreksi untuk kami semua panitia, ikuti acara dengan seksama. Untuk pada saat penyampaian materi oleh Bapak Bayi Arif Budiman, ST, mohon siapkan buku maupun catatan atau notepad apabila ada materi-materi yang sekiranya bermanfaat bagi kalian semua. Dan semoga semuanya dan dapat kita praktekkan setelah kita mengikuti kegiatan ini. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nasmi yang telah mewakilkan sambutan dari Ketua Program Studi Sistem Komputer Universitas Komputer Indonesia. Dengan ini, acara webinar yang bertemakan Pandemic COVID-19 and Society 5.0 kami nyatakan acara resmi dibuka. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Bayi Arif Budiman ST. Kepada Bapak Bayi Arif Budiman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa dibantu dari teman-teman panitia untuk bisa melakukan share screen. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan panitia, terutama dari Universitas Komputer Indonesia yang saat ini memberi kesempatan saya untuk bisa sharing terkait apa yang saya ketahui dan apa yang sudah saya implementasikan di dalam sehari-hari atau di dalam industri. Dan untuk materi hari ini, saya coba bawakan dengan judul Pandemi COVID-19 dan Society 5.0. Oke, sebelumnya perkenalkan sambil kenalan dan mungkin misalkan teman-teman juga bisa langsung, kalau ada pertanyaan mungkin bisa dibantu di chatting aja, nanti kita bahas di akhir nantinya. Langsung aja, perkenalkan nama saya Bayi Arif Budiman. Saya sekarang menjabat sebagai Head of Delivery dari Yellowfin Indonesia, bagian dari Yellowfin International, salah satu produk BI tools di dunia. Sebelumnya saya juga pernah bantu di Kota Bandung sebagai Operational Analytic Manager untuk sisi transportasi tahun 2018-19. Sekarang juga saya sebagai
Sekjen dari Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia. Kemudian ada berbagai proyek. Dan salah satu yang paling saya senangi, saya bisa kembali lagi ke Unicom. Ya, di Unicom saya kuliah tahun 2000. Ya, namun tidak sampai selesai. Tahun 2005 saya pindah karena kesibukan proyek sama kerja. Gitu ya. Tapi I'm glad to hear, saya senang sekali bisa kembali lagi ke Unicom. Dan beberapa dosen Unicom sudah kontak-kontak, termasuk senior saya Pak Usep tadi. Saya berharap tadi ada Pak Usep juga di sini. Oke, next saja ya. Kalau mau kontak saya, itu nomor telepon saya atau email saya, bisa kontak-kontak kalau teman-teman mau konsultasi terkait data dan bagaimana menjadi anggota Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia. Ya, kami juga membutuhkan dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang misalkan terkait dan tertarik dengan data, silakan kontak saya aja, ya, nggak jadi masalah. Oke, ini sekilas tentang produk saya dan apa yang saya kerjakan di Yellowfin BI. Kami perusahaan internasional, base headquarter-nya ada di Australia, dekat sama Indonesia, tapi produknya sudah ada di seluruh dunia. Saat ini di termin yang keempat di tahun 2020, itu udah hampir 32.000 perusahaan yang menggunakan BI Tools nantinya. Kenapa tahun ini jadi masif penggunaan BI Tools dan penggunaan tools? Nanti kita bahas apa yang jadi pertumbuhan dari sisi IT dan Society 5.0 di tahun ini, gitu, terutama yang ketika ada era pandemik. Nah, ini mau saya sampaikan dulu. Kebetulan saya juga terlibat di relawan COVID di bagian data, namun tidak aktif lagi semenjak Agustus. Ini yang harus saya concernkan, bagikan ke rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, bahwa per tanggal 15 Oktober 2020, is so sad to say, kita ranking pertama dari sisi kasus, recovery, sama kematian. Ya, balik lagi, program pemerintah, social distancing, kemudian cuci tangan dan sebagainya harus kita lakukan. Dan kebetulan saya juga udah nggak ngantor, kurang lebih dari udah hampir 8 bulan ya, itu udah nggak ke kantor. Kami melaksanakan semuanya dari rumah atau di remote. Kita nggak jarang bertatap muka, kalaupun bertatap muka, kita tetap harus pakai protokol kalau di Indonesia. Ya, ini angka faktanya, dan apa yang berubah di dunia kerja. Oke, sekarang udah pasti banyak yang berubah di COVID ini. Kami di Yellowfin Indonesia ataupun Absolute Data secara perusahaan di Indonesia tidak lagi melaksanakan pekerjaan secara fisik. Artinya kedatangan fisik kita sudah diabaikan, termasuk di seluruh dunia. Di kantor kami itu tidak ada lagi pertemuan fisik. Artinya perubahan ruang kerja fisik udah pasti itu berubah. Beberapa partner kami di Indonesia bahkan sudah tidak menyewa lagi ruang fisik, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya, tim saya di mana? Di rumah masing-masing. Bahkan yang magang di kami juga itu tidak diperkenankan datang langsung. Artinya kita komunikasi by internet, by Zoom, atau by Google, by Microsoft Teams, dan sebagainya. Ya udah pasti ini berubah. Fleksibilitas kerja. Pertanyaannya, ada jam kerja nggak sekarang? Kalau di PNS yang saya tahu, gitu, mungkin di dunia kerja BUMN dan segala macamnya ada jam kerja. Tapi di dunia profesional itu nggak ada jam kerja, kalau saya boleh jujur ya sama teman-teman. Saya masih dikontak jam 11 malam kalau saat pandemi. Kalau sebelumnya ada jam kerja. Jam kerja saya harus bisa standby dari jam 9 sampai jam 6 sore, harus bisa standby di call dan sebagainya. Setelah itu istirahat gitu. Tapi sekarang nggak ada. Kadang pagi sampai siang nggak ada kontak, nggak ada email segala macam, baru email itu nyiksanya biasanya jam 8 malam sampai jam 11. Ya karena kami kontaknya sama banyak, hampir seluruh dunia, terutama Asia Pasifik. Teknologi informasi di garis depan, ya betul sekali. Sekarang sangat berdampak. Ini saya sedikit kasih bocoran, kemarin sempat ada CEO Forum. CEO Forum ini yang forum-forum diikuti para CEO teknologi, industri, dan sebagainya di Indonesia.
Itu yang dulunya mereka tidak peduli sama IT atau TI gitu ya. Sekarang mereka sudah jadi IT minded gitu, mindsetnya udah IT. Yang dulu mereka beranggapan ada orang juga lebih murah daripada bayar teknologi, sekarang mereka nggak bisa. Mereka terpaksa harus pakai teknologi karena kehadiran orang itu nggak bisa. Ya, sekarang kalau misalkan teman-teman di perusahaan-perusahaan IT sekarang ada yang memang dia lagi down, tapi ada yang menanjak banget gitu ya. Karena memang kebutuhannya banyak, terutama di sisi industri yang tadinya dulu manual, sekarang pengen serba otomatis. Artinya IT itu didepankan oleh mereka karena nggak ada kehadiran fisik gitu ya. Nah, selanjutnya ada remote working. Nah, ini yang kita laksanakan secara sekarang. Mungkin teman-teman dari mahasiswa, rekan-rekan sekarang kuliah online. Kemarin saya juga jadi dosen tamu di salah satu universitas ternama di Jakarta, online juga. Jadi 2 dosen tamu saya di 2 kampus berbeda, sekarang online juga. Jadi saya kerja remote atau work from home gitu. Di Bandung juga, teman-teman saya di Bandung juga pada WFH atau 50%. Apalagi di startup, bahkan di salah satu startup yang terkemuka di Indonesia, 3 dari 4 startup itu mereka sudah mencanangkan kita akan remote sampai 2022. Ya, jadi tren remote working itu udah pasti setahun ini sampai tahun depan udah pasti jadi hype lah. Nah, itu penyesuaiannya perlu. Penyesuaian itu bagaimana teman-teman bisa standby di depan laptop atau di depan komputer dengan waktu 4 jam sampai 6 jam tanpa merasa kelelahan, karena memang diskusinya by online gitu. Dan distract-nya itu banyak gitu kan. Kalau misalkan yang sudah punya keluarga kayak saya, tiba-tiba anak nongol kan, itu distract-nya banyak gitu ya. Jadi mengatur ritme seperti itu challenge ya. Apalagi kalau sekarang saya juga lagi mantau ada 3 siswa magang dari 3 universitas di Indonesia, itu kita harus diskusi online. Gitu. Bagaimana menyesuaikan, pokoknya saya bilang kita nggak ketemu fisik, tapi kamu harus bisa menyesuaikan, bisa mendengar task, bisa tahu apa yang diinginkan oleh user dan sebagainya. Next-nya perjalanan bisnis berkurang. Ya, ini soset banget untuk startup atau perusahaan yang bergerak di bidang traveling gitu. Ya terus terang, saya nggak ada perjalanan bisnis gitu, udah di-cut bahkan dari kalau boleh saya bilang dana perusahaan untuk perjalanan bisnis sudah nggak ada. Jadi kita nggak pernah ada perjalanan bisnis lagi. Yang dulu bisa ke setiap beberapa negara dalam berapa tahun gitu ya, sekarang udah nggak ada. Next-nya transformasi digital dipercepat. Ya, betul sekali. Kalau misalkan teman-teman yang ingin berkiprah di sisi pemerintahan dan sebagainya, BUMN, itu sekarang ada masif transformasi digital ya. Jadi harus paham banget tentang teknologi. Kalau nggak ngikutin, so say to say gitu ya, maksudnya nggak update sampai. Dan next-nya pengurangan birokrasi perusahaan. Ya, admin tuh udah berkurang malahan. Yang dulunya misalkan di satu perusahaan, dulunya 20 orang, sekarang sudah bisa dipegang 2 orang. Ya, memang ada dampak yang negatif, ada yang positif. Nah, ini perubahan dalam dunia kerja setelah pandemi. Nah, ini saya ambil data tentang penggunaan layanan selama pandemi di Indonesia. Transportasi, wah drastis menurun sampai 80%. Ya, ini datanya saya ambil dari Pak Irfan yang dosen Unikom juga ya. Kemarin sempat saya undang untuk jadi pemateri di Elevin Talk. Ini berkurangnya drastis, remote learning menurun, dan kemudian yang tidak terpengaruhnya banyak, karena memang kuliah online kan tidak terpengaruh sebetulnya, atau kalau misalkan teman-teman suka belajar di Udemy atau yang lainnya, itu tidak terpengaruh bahkan ya. Terus healthcare, kalau bisa dibilang selama pandemi ini tidak terpengaruh ya, justru naik healthcare ini. Next-nya di digital payment. Digital payment sekarang pemerintah mencanangkan bukan pembayaran cash. Jadi menurun lah ya pembayaran langsung cash. Jadi ada beberapa yang cash yang dulu kalau misalkan ada satu merek digital payment itu yang harus kita datang visiting, sekarang dia berusaha menyesuaikan untuk online. Ya. Dan next-nya online shopping juga tidak terlalu menurun, bahkan naik ya trennya, bahkan ini sangat naik. Digital payment sama online shopping ini luar biasa drastis naik ya. Jadi dari
pandemi ini kita bisa lihat ada perubahan-perubahan yang drastis, yang sangat masif dan tiba-tiba dan cepat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke society 5.0 atau era ketika berhadapan dengan society 5.0. Apa yang berubah? Apa yang misalkan dilihat dari tren dunia tentang perubahan digital transformasi ini? Kalau misalkan kita bicara tentang society 5.0, itu pertama yang mencanangkan adalah dari pemerintahan Jepang, ya kan? Ini saya ambil dari Mayumi Fukuyama dari tulisannya di salah satu bacaan tentang Aiming for a New Human-Centered Society. Dia membagi bahwa kalau misal Asia itu trennya sekarang smart city, kalau Eropa industri 4.0, kalau China sampai 2025 mereka pengen made in China. Jadi kalau baca tentang tulisan menarik tentang kenapa dia made in China 2025, dia ingin seluruh dunia itu baju atau apapun yang ada di dunia itu dibuatnya di mereka, made in China. Kalau di Amerika Utara ya itu mereka sebutnya industrial internet. Ya, jadi digital transformasi beda-beda. Yang paling mungkin menarik perhatian dunia sekarang di Jepang itu sendiri ada dia mengeluarkan namanya Society 5.0. Pertamanya oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe waktu ada acara di World Economic Forum di Swiss, Davos, Swiss, dia jelasin bahwa kita akan menggunakan satu konsep yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Nah, konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Jadi singkatnya, Jepang tetap ingin ada revolusi dari industri 4.0, tapi tetap basicnya manusia, tidak menghilangkan peran manusia. Makanya dia berprinsip dan berpikiran untuk mengembangkan namanya Society 5.0. Ya, dia tidak ingin menghilangkan peran manusianya. Bahkan kalau satu bacaan menarik, saya lupa bukunya, itu industri 5.0 bergerak di industri 5.0 itu kehadiran manusia itu sangat minim kalau menurut pemikiran mereka gitu yang bukunya itu. Jadi sangat-sangat minim sekali karena memang ditopang oleh semua otomatisasi. Jadi di industri. Jadi kalau misalkan kita bilang sebutkan membuat apa, nanti robot atau otomatis lainnya akan membuatkan gitu. Atau nyuruh atau misalkan beli atau segala macamnya gitu ya. Makanya Jepang ini 2019 berpikir kita pakai society 5.0 aja. Tetap ada peran manusia di sananya nantinya. Oke. Nah, ini sedikit perbedaannya. Jadi kalau misalkan industri 4.0 sama society 0.0, dari sisi desain, ini saya ambil dari tulisannya Atsushi Deguchi, What is Society 5.0, tahun 2020 kemarin, bulan Mei. Jadi ada namanya desainnya dari High Tech Strategi 2020 Action Plan for Jerman. Desainnya kalau di sisi Jepang dia 5 Science and Technology Basic Plan. Dia udah punya basic plan-nya dari tahun 2016 ya. Ngeri banget lah gitu. Dan ada di sisi desainnya juga rekomendasi untuk implementasi, dan Jepang bahkan sudah komprehensif strategi on science untuk inovasi. Jadi memang dibangunnya berbarengan tapi beda konsep dari sisi desain. Dari sisi objektif scope juga sedikit berbeda. Kalau di targetnya Jerman itu lebih ke smart factories, kalau di Jepang itu smart society, super smart society. Industri pasti fokus on manufacturing, kalau misalkan di Jepang sendiri society is our world. Jadi society, industri digabung oleh society. Jadi dia pengen prinsipnya society is keseluruhan atau world dari strategi untuk objektif dan scope-nya gitu. Kemudian ada key phrase-nya bahwa dia kalau industri pengen ke cyber physical system, kalau di society pengen ke high level conference and cyberspace and physical space. Jadi emang udah sangat berbeda dari key phrase-nya gitu ya. Kalau misalkan yang industri itu tentang industri, IoT, customization ya. Kalau misalkan society itu lebih kepada human centered society.
Oke, ini sedikit videonya. Ini sedikit gambarannya, saya ambil dari Kementerian Informasi Jepang. Oke, itu sedikit videonya. Jadi kalau kita simpulkan, Society 5.0 dari Jepang itu punya visi, ya. Jadi mereka punya visi dari apa yang akan diharapkan dari Society 5.0. Mereka memulai dari Society 1.0, jadi memulai dari ketika misalkan manusia berburu dan berkumpul, kemudian masuk ke Society 2.0, ketika mulai dari tahap bercocok tanam, ketika Society 3.0 itu era industrial, masuk ke 4.0 Information Society, dan di 5.0 mereka sebutnya Super Smart Society. Dan ini tahapan yang tadi yang perjalanannya untuk membuat the Super Smart Society untuk Society 5.0. Ya, dari berbagai tahapan, dari mulai berburu, kemudian bercocok tanam dan sebagainya. Ini sudah disiapkan oleh Kementerian Jepang bahwa kita harus bisa punya tahapan dalam mendelegasikan atau misalkan mengimplementasikan dari Society 5.0 ini. Nah, ini yang menarik, mereka punya goal. Jadi goal dari masing-masing item yang nantinya mereka harus capai untuk bisa mencapai Society 5.0. Sangat menarik sekali karena memang sedetail itu mereka mempersiapkan gitu ya. Dari mulai pertama Wall of the Ministry and Agency gitu. Jadi mereka akan membuat formula dari strategi nasional untuk mengintegrasikan dari promosi pemerintahannya, di sistem promosi pemerintahannya. Mereka udah berpikir bagaimana nantinya kita mempromosikan dari item Society 5.0 ini, serta teknologi-teknologi di dalamnya. Itu yang paling atas mereka akan buat. Yang keduanya di paling bawah itu Wall of the Legal System. Ya, development of law toward implementation of the innovative technology. Jadi mereka akan bikin sistem yang akan diimplementasikan sesuai dengan inovasi teknologi. Kalau misalkan teman-teman di sini, mungkin saya rasa sudah pada tahu bahwa di masing-masing teknologi itu sudah ada aturan mainnya masing-masing, termasuk aturan main pemanfaatan data. Sehingga ketika misalkan kita mau menggunakan base teknologi berdasarkan data, itu mereka, pemerintahan Jepang akan mengeluarkan aturannya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin tahu ada Undang-Undang ITE di Indonesia. Nah, nanti ada namanya Undang-Undang Pemanfaatan Data. Itu bagian dari Undang-Undang ITE. Jadi terkait Society 5.0, basicnya adalah pemanfaatan data. Data teman-teman, data organisasi, data keluarga, data anak, istri, segala macam, itu akan dimanfaatkan. Tapi sebelum menggunakan, pemerintahan Jepang akan membuat aturannya. Aturan data di dunia, itu yang paling bagus adalah aturan dari Uni Eropa. Yang kedua Jepang, yang ketiga Amerika, baru yang keempat Asia. Ya, Indonesia belum ada aturan tentang data, baru rancangan undang-undang, bukan undang-undang ITE-nya. Di sisi Wall of Technology, Formasi of Foundation for Knowledge, harus dipahami formasi fondasinya untuk pengetahuan ini apa yang mendorong Society 5.0. Dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi riset, dari sisi teknologi, apa aja yang sudah ada untuk mendukung ini.
Jadi pemerintahan Jepang ingin menerobos tembok besar ini untuk lebih mempercepat dari formasi foundation-nya nantinya. Next-nya ada Wall of Human Resource. Nah, ini yang paling penting, human resource. Dynamic engagement of all citizens in the new economy and society. Perubahan dari human resource itu penting. Beda banget angkatan saya mungkin sama angkatan teman-teman dari sisi teknologi dan sebagainya. Nah, bagaimana mendevelopment dari human resource ini menjadi satu kesatuan penting untuk mendorong dari Society 5.0-nya nantinya. Itu sangat penting sekali di Society 5.0. Nanti akan dibahas di belakang kenapa itu penting. Wall of social acceptance, integration of the innovation, technology, and society. Bagaimana teknologi, informasi, dan sebagainya itu terintegrasi. Bagaimana misalkan kalau di Indonesia, data di Dukcapil bisa dimanfaatkan untuk data pengembangan ekonomi. Data dari kampus bisa dikembangkan untuk data pengembangan dari masing-masing mahasiswanya. Nah, itu nanti terintegrasi. Misalkan mahasiswa jurusan biologi, apa yang akan dibantu oleh mereka jika misalkan total lulusannya sekian gitu nantinya. Menarik bacanya kalau misalkan teman-teman mau baca, itu sumbernya dari Kementerian namanya Kaindanren ya. Itu secara nanti kalau linknya saya lupa nyantumin linknya di sini. Nanti ada saya share. Nah, sekarang dari sisi teknologinya. Sebenarnya pemerintah Indonesia juga udah aware ketika misalkan 2019 kemarin sebelumnya 2018 Jepang udah ngasih informasi tentang Society 5.0, baru dijelasin di World Economic Forum, dan kemudian dari Indonesia juga kementerian dari BPPT sudah mulai menangkap nih, kira-kira kita butuh nih Society 5.0. Ini saya ambil dari cuplikan presentasinya Bapak Kepala BPPT waktu itu di acara International Conference on ICT for Smart Society, kebetulan di Bandung. Ya, jadi teknologi untuk smart society itu pasti nggak jauh dari IoT, cloud, AI, sensor, big data, sama vision. Ya, teman-teman yang tertarik untuk bergerak di bidang ini, teknologi ini, itu pasti sangat dibutuhkan nantinya gitu ya. Karena memang nggak bakalan jauh dari teknologi yang ada sekarang, cuman nanti di-upgrade lagi levelnya. Ya. Nah, ini yang peran penting nanti di sisi teknologinya. Nah, next-nya saya coba bahas tentang accumulation and sharing knowledge-nya. Bagaimana ketika kita mendesain untuk membuat konsep awal dari Society 5.0-nya. Yang pertama dari sisi perencanaan lah kita, knowledge about society as a whole. Jadi pengetahuan tentang keseluruhan society gitu nantinya. Gabungan dari misalkan pembangunan, knowledge dari pembangunan. Saya punya ilmu tentang membangun rumah. Itu digabungkan, dikumpulin sama satu sistem misalkan atau sama satu tempat. Kemudian digabung sama knowledge about energy use, pemanfaatan energi air, energi matahari dan sebagainya. Digabung lagi sama knowledge about disaster response, kebencanaan, ya, bagaimana bencana, misalkan banjir, knowledge-nya apa aja, digabung semua dalam satu lingkung cyberspace, sehingga ketika nantinya bisa diimplementasikan dalam real world-nya. Jadi Society 5.0 itu adalah konsep dari semua yang ada, digabung semua. Kalau misalkan pengalaman saya, BNPT, atau misalkan Badan Penanggulangan Bencana, BNPB ya, BNPB punya database kalau di Indonesia, terus tiba-tiba masuk ke pemerintahan Kota Bandung misalnya punya database, masuk lagi ke Lapan, kebetulan saya juga bantu Lapan, masuk lagi di sana. Nah, dari semua database yang ada, ketika kita membuat satu aware system tentang kebencanaan itu udah ada diimplementasiin. Jadi semua dari sumber data itu ditampung dalam cyberspace atau dalam sistem tertentu sehingga bisa diimplementasikan langsung. Jadi nggak terpisah diintegrasikan ngambil langsung. Dari konsepnya adalah semua ditampung dulu, baru diimplementasikan mana yang terbaik nantinya. Nah, jadi ada namanya data, information, sama knowledge. Ya, mungkin di sisi seperti ini, dari conventional knowledge production process. Gimana misalkan kita lihat ada interaksi dari transport dan city dan environment sebagainya masuk ke cyberspace data, kemudian ada proses dari pengolahan di sini dari manusia.
jadi informasi, kemudian setelah itu ada pengolahan lagi dari manusia, ada ya jadi knowledge. Kalau misalkan knowledge-nya bikin satu masukan seperti kriteria atau decision masuk lagi ke manusia, sehingga dilakukan tindakan dan jadi knowledge untuk dilakukan improvement. Ya, jadi masih ada faktor manusia nanti yang menganalisa dan membuat keputusan. Ya, jadi kalau misalkan dapat data dianalisa oleh human atau kita, kemudian jadi informasi, dari informasi kemudian diolah lagi sehingga menjadi knowledge, ya, atau untuk di-improvement atau diimplementasiin. Kalau misalkan production dari knowledge, production process in society 5.0, ada sedikit perubahan, tetap sumber datanya sama dari sini. Dari situ nanti ada namanya automate sensing of big data. Jadi sudah digenerate, nantinya masuk ke sini. Data dari manapun, sosial media, apapun itu dia masuk. Nah, setelah masuk ke data, nanti semua prosesnya langsung diakumulasikan jadi informasi oleh artificial intelligence. Analisanya sudah dimasukkan analisanya. Jadi menganalisa past performance running data ini nanti menggunakan machine learning. Machine learning akan membuat model akan diimplementasikan. Dari masing-masing model itu punya. Bagaimana model misalkan traffic dari kemacetan, membuat model tentang banjir, membuat model tentang curah hujan. Nah, itu semua dimasukkan di sini. Sehingga dengan bantuan artificial intelligence, udah langsung masuk ke sisi analyze, sehingga langsung jadi knowledge. Nah, bagaimana kalau misalkan knowledge itu kita masukkan juga tentang decision making kriteria, apakah masih membutuhkan manusia atau enggak. Kalau di Society 5.0 itu langsung menggunakan mesin juga, sehingga mesin menentukan nanti hasil terbaiknya dan outputnya langsung dalam bentuk new value instruct system apparatus us, ya. Jadi outputnya langsung otomatis gitu dari Society 5.0 itu. Jadi kayak misalkan kita ada macet itu nggak dianalisa lagi. Kalau di Bandung yang saya pernah bantu, koordinasi lagi, Pak ini tolong tutup ini enggak. Jadi kalau macet sistemnya koneksi sama lampu merah untuk otomatis nanti kalau macet dia dijauhkan, misalkan dijauhkan, yang lainnya ditahan dulu sama lampu merahnya. Ya, sehingga kebutuhan informasi dan eksekusi dari informasi tersebut lebih cepat lagi. Nah, kalau kita bilang secara construction platform for society-nya, ini the whole system-nya gitu ya. Dari mulai misalkan energy value chain-nya, kemudian manufacturing system yang terbaru, kemudian ada regional inclusive care system, society resilient against natural disaster. Nah, ini keseluruhan dari construction platform for society 5.0. Ini semua akan dimasukkan dari satu sistem. Ya, ini memang sudah dibicarakan oleh Hitachi. Hitachi salah satu perusahaan Jepang dan dia salah satu perusahaan yang bikin platform untuk Society 5.0. Ini the whole strategi atau the whole platform untuk membuat Society 5.0. Semua dari sistem itu dikolaborasikan jadi satu. Ini salah satu contohnya di bidang agrikultur. Nah, ini hasil dari yang sudah diserancang dan diimplementasikan oleh NARO, salah satu lembaga agrikultur di Jepang untuk bahan FFTC Agriculture Policy Platform di Asia Pasifik. Ini contohnya dari sisi cyberspace-nya, di mana ada data collaboration platform, kemudian ada AI study, sama utilizing of the big data. Dari cyberspace-nya udah dirancang oleh mereka. Oh, saya butuh collaboration data. Saya butuh mesin untuk AI, saya butuh utilizing dari big data-nya. Kemudian ada physical space-nya, jadi yang kita implementasikan di lapangan. Dari mulai breeding, cultivation, harvest and sort, processing, shipping, processing storage, kemudian sell, consumption, sama export, itu sudah di-analyze. Sehingga ketika ada physical space, itu base-nya dari cyberspace dulu. Apa yang harus saya lakukan untuk delivery barang ini? Ya, berapa jam saya harus ke tempat grocery? Berapa jam dari petani harus masuk ke pasar misalkan. Nah, sehingga nanti kita bisa rancang satu goal-nya. Apa yang harus diharapkan dari kolaborasi dari cyberspace sama physical space itu, gitu kan? Sehingga kita bisa mencanangkan goal dan nantinya kita punya future image-nya.
Kayak misalkan dari Naro ini pengen di future image-nya, mereka pengen promotion of industrial competitiveness gitu ya. Jadi mereka pengen promosi nih, bahwa industri kami itu efisien dan terbaik. Dan kita punya membuat realization of data-driven society. Karena menggabungkan physical space itu nggak satu petani aja. Jadi berbagai macam petani dan bidang tani, kemudian peternakan itu digabung jadi satu. Makanya ada namanya data collaboration platform. Itu bisa dari mulai pertanian, saya tanam padi, nanam sawi, atau apapun itu digabung jadi semuanya. Jadi lebih kepada realization of data driven society. Kemudian nanti akan menciptakan industri baru. Ya siapa tahu dari physical space itu ditemukan satu hal yang menarik, yang kosong, yang belum ada pemainnya, dan bisa kita langsung implementasikan untuk menumbuhkan industri yang baru. Dan next-nya bisa long healthy life, makanan sehat dan sebagainya, tujuannya untuk long healthy life. Oke, next-nya kita coba bahas dari sisi persiapan untuk Society 5.0 itu. Ini saya ambil dari The World Economic Forum for Education 4.0 framework gitu ya. Seharusnya nantinya menurut saya setelah baca hasil ini memang harus diimplementasikan nanti di Indonesia gitu di pendidikan, karena banyak pendidikan menarik yang sederhana tapi belum ada diimplementasikan, jarang diimplementasikan di Indonesia. Dari salah satunya dari World Economic Forum itu dia punya semacam usulan untuk membuat education 4.0 framework-nya. Dari sisi pertama personalized and self-paced learning gitu kan, memudahkan orang untuk belajar sendiri. Jadi nggak harus ada tutornya, tapi bisa dengan mudah belajar sendiri. Next-nya ada accessibility and inclusive learning gitu ya. Jadi akses untuk belajar itu lebih mudah. Kalau yang diharapkan dari WFH itu segala sesuatu tentang materi itu bisa diakses dengan mudah. Jadi banyak orang yang nge-share tentang materi dan free. Mungkin YouTube gitu ya yang misalnya free dan gratis itu bisa diakses gitu. Terus kemudian ada namanya problem based and collaborative learning gitu. Jadi kita belajar dari permasalahan, bukan belajar dari teori. Jadi dirubah sedikit mindset-nya, kita temukan masalah, kemudian masalah itu kita pelajari. Lifelong and student driven learning gitu kan, istilahnya learning skill dan student driven learning-nya lebih jelas untuk mendukung 5.0 gitu. Jadi kalau misalkan yang teknologi atau hal item yang tidak berhubungan itu mungkin dikurangin atau bahkan ditiadakan, jadi fokusnya kepada support untuk 4.0. Ada namanya interpersonal skill, ya ini yang penting. Jadi personal skill dari masing-masing di luar teknologi nantinya kan, kayak misalkan leadership, cooperation, negotiation itu penting banget nantinya. Ada teknologi skill, ya pasti teknologi pemrograman, machine learning, visualisasi data, analitik, business intelligence. Ada namanya innovation and creativity skill. Jadi mendorong dari institusi atau segala sesuatu tentang pendidikan lebih mendorong nanti hasil akhirnya berupa inovasi. Ya, inovasi yang misalkan diperlombakan atau nantinya dipertandingkan dan sebagainya. Jadi hasil akhirnya inovasi bentuknya gitu. Kalau misalkan mungkin tugas akhir diganti jadi tugas inovasi gitu ya. Bisa berbuat tugas akhir tapi dibentuk dalam bentuk inovasi. Dan nanti mendukung global citizen skill. Jadi secara tidak langsung dari framework ini akan mendukung dari global citizen skill-nya gitu. Jadi kalau dari awalnya sudah naik level skill-nya, secara tidak langsung masyarakat yang terdampak juga akan berusaha untuk belajar skill-nya yang mendukung Society 4.0. Nah, ada satu pernyataan menarik dari Kementerian Pendidikan Jepang ya, namanya Yoshima Hayashi ya. Ketika dia menjelaskan Sustainable Development Goals-nya pada tahun 2019 kemarin, in the era of Google, people no longer need to memorize every single fact. Many tasks today are the best carried out by computers. Jadi dalam era Google itu masyarakat atau manusia itu nggak harus mengingat semua fakta yang ada gitu. Jadi nggak harus dihafalin gitu kan, karena udah ada Google gitu kata dia. Jadi banyak task yang sekarang itu udah bisa dilaksanakan oleh komputer. Maka dari itu
The emphasis must be on human skills such as communication, leadership, and endurance, as well as curiosity, comprehension, and reading skills. Jadi nanti pengembangan dari skill manusia karena sudah dibangun mesin lebih kepada komunikasi yang baik, leadership, dan endurance, ketahanan gitu. Jadi dia menginginkan nanti nggak usah lagi kita belajar yang rumit-rumit kata dia. Kita lebih belajar komunikasi yang baik antar sama manusia, belajar tentang leadership, belajar tentang endurance, dan as well as curiosity, rasa penasaran kita, kemudian komprehensinya, dan reading skill-nya gitu. Jadi menurut dia pengembangan itu ya nanti di era Society 5.0 fokusnya manusia lebih kepada non technical skill-nya nantinya. Itu menurutnya dia ya, bisa dibaca di medium.com yang penyajinya namanya Kathleen Hamilton. Tulisan menarik dari Medium. Nah, ini ada future work skill-nya dari hasil World Economic Forum, kemudian mengeluarkan skill yang komprehensif untuk terkait sama Society 5.0, terutama di tahun 2020 ini. Kita lihat ability-nya gitu kan. Ini sesuatu yang baru, ada namanya cognitive ability dimasukkan. Jadi seseorang yang akan masuk di era Society 5.0, dia harus punya yang pertama ability-nya, dari cognitive ability, kemudian physical ability. Next-nya dia punya namanya basic skill. Ada namanya active learning, oral expression, reading comprehension, written expression, sama ICT literacy. Jadi lebih kepada, kalau saya simpulkan di konten skill ini, active learning. Jadi active learning itu live gitu ya, nggak mencatat, nggak menulis tugas, jadi lebih kepada aktif bicara, diskusi, dan itu dari WF Forum itu pengen lebih banyak nantinya di basic skill seperti itu. Kemudian ada namanya proses skill, ada active listening, ada critical thinking, sama monitoring self and others. Nah, satu hal yang paling penting itu namanya critical thinking. Nah, ini saya baru perdalam critical thinking itu 4 tahun terakhir ini penting banget. Base-nya, kalau menurut saya harusnya dari SD ini di Indonesia ini udah belajar namanya critical thinking, karena di Finlandia, Denmark, sama Swedia, di Eropa itu mulai dari SD mereka belajar namanya critical thinking. Untuk cross function skill-nya itu lebih kepada social skill, di dalamnya ada resource management skill, ada technical skill, pasti programming, kemudian quality control itu pasti, kemudian ada teknologi and user experience design. Nah, sangat penting desain. Karena menariknya adalah teman-teman saya yang di sisi desain, yang UI UX, ada teman yang lulusan Unikombi UX, itu pada dicariin oleh satu perusahaan BUMN besar Indonesia. Jadi dikumpulin mereka semua yang the best-nya. Sampai gajinya luar biasa. Karena mereka paham, si BUMN ini paham gitu, ini harus saya cari nih orang yang istilahnya paham tentang desain, teknologi user-friendly design nantinya. Terus nanti ada namanya complex problem solving skill, itu bagian sebenarnya dari critical thinking. Ada namanya complex problem solving skill. Complex problem solving. Nah, ini saya pernah kasih mata kuliah di satu kampus di Bandung, beberapa seri gitu, tentang namanya complex problem solving skill. Ini harus dimiliki oleh beberapa, menurut saya teman-teman dari kampus atau mahasiswa harus punya skill ini. Nah, ini ada change in demand for core work related skill 2020 yang tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan beberapa yang di kampus yang lain nanya, Pak, saya skillnya harus apa nih, harus punya apa gitu kan. Nah, pertama yang cognitive ability yang tadi yang saya bilang tuh, cognitive ability itu naik permintaannya 15% ya. Jadi total permintaan di 2020 itu skill permintaannya sampai 52% orang itu harus punya cognitive ability. Sistem skill iya pasti gitu kan, tergantung dari sistem di skillnya masing-masing itu pasti, tapi tidak semuanya ya, karena yang di-demand-kan juga yang kedua yang terbaik kan bisa dilihat nih ya, 15% skalanya yang diminta, 17%, kemudian kenaikan di tahunnya ini sampai 52%. Complex problem solving itu yang diminta itu adalah 36% gitu ya. Kenaikannya sampai 40% di tahun 2020.
Yang lainnya konten, proses skill, ya kemampuan, social skill, komunikasi, resource management skill 13%, technical skill 12%, physicality, physical maksudnya kamu sehat atau enggak, atau mohon maaf misalnya ada yang cacat, itu nggak terlalu dilihat sekarang. Ya, karena memang kita konsepnya kerja dari rumah gitu. Nah, yang menarik itu di complex problem sama ini, kognitif sama sistem. Sistem yang dulunya mendominasi, karena saya HR juga dulunya, jadi interview dan seleksi juga. Jadi memang ada perubahan, di kami juga ada perubahan, sehingga kita nggak terlalu perhatian sama sistem skill, yang penting kognitif sama complex problem solving gitu kan. Dia bisa mensolusikan permasalahan. Kalau teman-teman pernah dengar, saya lupa, jadi ingat ini salah satu bagaimana syarat Microsoft meng-hire orang katanya. Dalam satu candaannya Bill Gates pernah bilang yang Microsoft cari itu adalah orang pemalas. Kenapa? Karena orang pemalas itu punya solusi untuk selalu punya solusi untuk mengerjakan pekerjaannya. Ya, jadi memang dia lebih berpikir kepada kompleks problem solving. Microsoft itu nggak berpikir pada skill yang lain, gimana mensolusikan dari permasalahan. Lebih sederhana lebih baik daripada terlalu rumit. Ini diambil dari Future of Job Survey dari kemarin World Economic Forum di tahun 2020. Nah, sehingga bisa lihat nih perbandingan dari 2020 sama 2015 ya, per 5 tahun dilihat. Mungkin nomor 1 beda banget kan, complex problem solving 2005 tetap, critical thinking masuk nomor 2, creativity udah masuk nomor 3, people management, coordinating, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, sama cognitive flexibility. Ini yang diinginkan di 2020. Kalau ada pertanyaan, emang perusahaan Indonesia atau internasional pasti kayak gini Pak? Ini pasti. Ketika mereka melakukan interview, belajar dari WEF, World Economic Forum, mereka akan ngasih satu, di HRD itu akan dipelajari bagaimana mencari sesuai dengan keinginan nantinya teknologi. HRD itu mereka tuh selalu punya teknologi terbaru atau item terbaru untuk dibahas dalam setiap wawancara gitu ya, untuk seleksi karyawan atau pegawai. Nah, ini sebagai gambarannya ya, kompleks problem solving ya, yang untuk 2020 gimana penyelesaian, ada stepping untuk menyelesaikan masalah. Kemudian critical thinking, bagaimana kita bisa berpikir secara kritikal dalam setiap tindakan kita. Ada stepping up-nya sebetulnya. Ini ngebahasnya sesinya sendiri sebetulnya. Creativity, ya yang diinginkan itu kreativitas. Bagaimana kita tidak terpaku sama satu desain yang sudah ada. Kita menemukan desain yang baru. Ada namanya creativity-nya, ya. Kemudian ada people management, ada coordinating with others. Dalam sisi project management juga udah berubah banget gitu ya. Ada namanya DevOps nantinya di sana. Jadi ada emotional intelligence, bagaimana mengukur emosional kita sehingga bisa dibuat jadi skor. Ada judgment and decision making, gimana kita harus bisa menentukan keputusan walaupun kita misalkan sebagai seorang staff. Ada service orientation, bagaimana melayani dengan baik. Kemudian ada negotiation sama cognitive flexibility. Itu saya rangkum jadi top skill di 2020 yang diharapkan nantinya. Nah, sehingga kalau kita bicara sebagai domain knowledge yang diharapkan, ini seluruhnya secara teknologi dan semuanya yang include di tahun 2020, jika sumbernya dari society dan industri itu kepada data, maka kita bisa lihat semua dari domain knowledge-nya. Dari data dan informasi, kemudian kita rubah dari sisi domain knowledge dulu yang paling besar. Itu ada predictive model, ada model calibration, ada validation parameterization, ada knowledge discovery, ada contextual movement. Dari data aja sudah ada domain knowledge tahun 2020 yang baru beberapa. Kemudian kita masukin dari data itu masuk kepada sisi sebelah kiri, misalkan teori driven modeling, atau yang orang yang suka bikin model, yang suka machine learning. Itu ada namanya mathematical models, kemudian ada namanya statistical model. Ini kelihatan sini kan connect-nya kemana aja nih dari teori driven modeling. Nah, ini yang terkaitnya, jadi buat predictive model.
Dari sini juga buat namanya model calibration. Nah, kemudian ada sisi yang paling besarnya di visualization, connect-nya sama theory driving model di bidang simulasi, di bidang model calibration. Kemudian di sisinya teknologi yang warna hijau ini namanya data driven analytic. Jika dikombinasi sama visualisasi, kemudian dikombinasi sama theory driving model, dikombinasi sama domain knowledge, hasilnya adalah validation dari setiap parameter yang diharapkan, parameterization. Kemudian kalau dikombinkan lagi antara visualisasi sama data driven sama domain knowledge, itu masuk ke namanya knowledge discovery. Itu semua masuk kepada yang tadi, skill itu semua. Ini dari domain ke sisi domain knowledge. Bagaimana dari sebuah data connect ke semua yang dihasilkan untuk mendukung society 5.0 itu bisa digabungkan dalam satu kesatuan. Ya. Jadi kalau misalkan dilihat sisinya ada prediction of movement and behavioral change. Kalau kalian teman-teman pengen tahu kayak gimana nanti ini diimplementasikan, misalkan sebagai contoh gini, kita pakai ride sharing misal saya dari rumah, kemudian dari rumah ke stasiun naik kereta, dari kereta misalkan saya tiba ke tujuan, dari tujuan kemudian saya naik ride sharing lagi, dari ride sharing saya kemudian sampai ke tujuan misalkan di kantor. Nah, dari semua informasi itu digabungkan dari informasi lain, dari misalkan saya satu informasi digabungkan dengan ratusan ribu atau jutaan atau ratusan juta informasi, digabungkan jadi satu dan jadi satu domain knowledge sehingga diimplementasikan menjadi satu solusi. Ya, jadi solusi itu yang dicari, oh gimana caranya yang di dekat rumahnya misalkan saya itu bisa bareng. Kemudian bareng ke stasiun, dari stasiun naik kereta udah pasti bareng banyak, dan kemudian turun, saya bisa bareng lagi nih, sampai ke kantor tujuan saya, gitu, dianalisa. Bagaimana mengefisienkan solusi dari yang ada. Sehingga Society 5.0 itu tujuannya seperti itu. Kan tadi ada kelihatan gimana naik bus tanpa misalkan supir, karena busnya udah tahu, di situ ada penumpang, saya sebagai penumpangnya misalkan. Busnya udah tahu tujuannya mau kemana, karena saya tahu tujuan saya naik bus dari situ, itu pasti ke kantor saya di daerah misalkan Sudirman. Nah, kayak gitu. Jadi semua ini dijadikan satu dari domain knowledge secara keseluruhan. Nah, pertanyaannya bagaimana Indonesia? Ya. Nah, Indonesia menuju Society 5.0. Sebenarnya Indonesia sudah memulai dari tahun 2018 untuk masuk namanya disebutnya Making Indonesia 4.0. Ya, jadi strategi RI memasuki revolusi Indonesia ke-4.0. Jadi Kementerian Perindustrian waktu itu menyebutkan bahwa kita nyebut namanya proyeknya Making Indonesia 4.0. Jadi sebagai quote yang saya ambil dari source-nya dari Kemenperin bahwa sektor industri nasional perlu banyak pembenahan terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing di era industri 4.0. 5 teknologi utama yang menopang sistem 4.0 yaitu IoT, AI, Human Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D printing. Jadi untuk whole desainnya dari pemerintah nyebutnya Making Indonesia 4.0. Jadi itu 5 teknologi tadi yang jadi fokus utama dari pemerintah. Kita bisa lihat IoT gitu ya. Saya sebagai dulu berkecimpung di transportasi, sekarang transportasi udah menggunakan IoT ya untuk misalkan mengetahui posisi bus di mana, posisi contohnya misalkan berapa isi penumpangnya, itu udah menggunakan IoT. Apalagi kalau di Transjakarta udah sangat canggih, jadi udah pakai kamera pengenal sehingga dari kamera itu bisa menghitung jumlah penumpang. Jadi perkembangan IoT juga penting dan banyak sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman punya passion di IoT, pasti banyak yang butuhin. Artificial Intelligence, pasti banyak. Ada 99 produk yang terkait AI dan yang sudah bisa dan implementasi di Indonesia, terutama dari segi bahasa. Kalau misalkan teman-teman pesen tiket di salah satu maskapai, bisa by WhatsApp, suka ada yang jawab kan. Misalkan hubungi WhatsApp ini gitu, misalkan saya mau pesen tiket, udah ada yang jawabnya, itu mesin yang jawabnya. Kebetulan teman saya di startup namanya Angga, Pak Angga itu yang buat si AI dari
IA untuk NLP untuk salah satu maskapai. Kemudian 3D printing, ini sangat penting. Kebetulan saya kolaborasi dengan satu kampus di Bandung untuk menghasilkan produk yang si wadahnya itu susah banget, nggak pernah ada. Jadi dibuat sekarang akhirnya dibeli satu mesin 3D printing dan kemudian dikombinasikan sama IoT dan diimplementasikan dalam sepeda waktu itu. Itu sangat menarik karena solusi yang kita tunggu-tunggu hampir 2 tahun kata dia tuh bisa dengan mudah sama 3D printing, cuman 2 minggu, nggak sampai sebulan. Nextnya ada namanya human machine interface, ya. Bagaimana kalau misalkan di Jakarta ada kita belanja disesuaikan saya lupa di mana. Di ini Setiabudi One, nanti pesan itu dari monitor itu. Nanti kita pesan apa yang kita mau, nanti mereka monitor menyarankan, ini lagi promo segala macam, itu sudah itu. Apalagi di pabrik ya, ada rekan-rekan saya di pabrik di otomotif di sini, udah sangat berkurang pekerjaannya. Beda sama robotik katanya dia. Jadi saya absen tuh hanya perlu datang, kemudian saya kontrol start pertamanya, nanti otomatis udah produksi sendiri. Ya, itu dikombinasikan dalam bentuk human machine interface nantinya. Apalagi dalam bidang kesehatan, operasi ya, yang sudah ada di Indonesia, jadi operasi dokter kemudian digabung sama robot gitunya. Itu udah termasuk dari human machine interface. Nextnya ada dari robotik. Perlu teman-teman ketahui, tahun depan, kalau nggak tahun sekarang, di Jawa Barat sendiri ada nanti dibangun satu pabrik yang tidak ada, artinya nggak ada buruhnya lagi. Jadi benar-benar pabriknya 90% dari robot. Memang tetap ada manusianya ya, orang yang kontrolnya, jadi adminnya segala macam gitu kan, atau ahlinya gitu nantinya. Jadi rencana kalau nggak deket daerah saya di Purwakarta, kalau nggak di Subang gitu, kemarin saya baru dapat informasi dari kementerian bahwa nanti dibangun satu pusat industri teknologi, tapi full robot. Jadi nggak ada lagi, mohon maaf misalkan buruh gitu, nggak ada lagi. Nah, ini strategi nasionalnya untuk Making Indonesia 4.0. Jadi memang masih jauh, tapi diharapkan kita bisa tercapai gitu ya. Jadi mulai dari perbaikan alur material, desain ulang zona industri, peningkatan kualitas SDM. Kalau yang saya di bidang profesional, udah 2 tahun terakhir ini, pemerintah selalu latihan untuk teman-teman di kementerian dan di dalamnya gitu. Jadi sudah banyak orang-orang yang dilatih oleh pemerintah bahkan di sekolah ke luar negeri untuk bisa meningkatkan kualitas SDM-nya gitu. Terus nextnya pemberdayaan UMKM. Nah ini yang saya bantu juga sama global. Jadi kita pengen bantu UMKM di tengah pandemi ini bagaimana caranya. Karena penting, sektor industri UMKM itu 80% dari industri Indonesia yang paling banyak ya. Nextnya menerapkan insentif investasi teknologi. Nah, gimana caranya teknologi itu lebih murah ketika kita melakukan investasi yang dulu-dulu mahal gitu ya. Dan 6, pembentukan ekosistem inovasi. Kemarin baru ada hari Rabu kemarin saya diundang untuk diskusi terkait artificial intelligence seminar internasional dari pemateri Pak Profesor Made bilang sudah di launch, alhamdulillah minggu ini sudah di launching kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk membuat pusat inovasi Indonesia. Jadi teman-teman yang punya inovasi nanti akan lebih mudah untuk mengembangkan inovasinya karena memang akan dibiayai oleh pemerintah. Jadi udah di launching. Cuman kedepannya bagaimana mekanismenya saya belum tahu ya. Terus next-nya di sisi investasi mungkin menarik investasi asing, harmonisasi aturan dan kebijakan jadi lebih mudah, kemudian membangun infrastruktur digital nasional sudah dikembangkan melalui misalkan contohnya Satu Data Indonesia, akomodasi standar sustainability. Nah ini akan dibuat roadmap-nya. Ini mungkin lebih kepada Bappenas nanti yang membuatnya. Ini saya ambil dari Kemenperin juga sumbernya. Nah, tadi industri making 4.0 untuk Indonesia, sekarang bagaimana kita, apakah Indonesia sudah membuat masyarakat Indonesia 5.0 atau society 5.0? Kalau menurut saya pribadi, kita sudah mulai mencapai atau mendekati ke arah sana. Salah satunya mungkin teman-teman tahu, ini ada sebelah kiri Gojek, sebelah kanan Grab.
itu yang sudah lebih duluan menerapkan Society 5.0. Ya, paling sederhananya sih di GoFood, kalau enggak GrabFood ya. Jadi ketika misalkan kita mesen dan kemudian datang. Nah, itu gambaran teknologi yang mungkin mendekati masyarakat Indonesia 5.0. Apabila terus dipercantik atau dipercanggih, bisa jadi lebih otomatis, nggak ada drivernya, malahan kayak misalkan robot nanterin ke rumah gitu. Ya, ini menurut saya sudah mendekati dari Society 5.0 gitu. Next-nya ada dari sisi kesehatan, ya. Dulu apalagi di tengah pandemi ya, ini kita bahasnya di tengah pandemi ya, kayak tadi GoFood gitu kan, kita nggak bisa keluar, kita nggak kemana-mana, impact-nya dari pandemi COVID ini, musibah ini, kemudian perkembangan dengan Society 5.0. Salah satunya yang tadi dari sisi kita beli makanan dan segala macamnya. Terus terang waktu PSBB kemarin saya juga beli belanjaan itu pakai Gojek gitu ya. Jadi saya nggak ke Alfa, udah tinggal pesan doang, terus dianterin, ongkirnya gratis waktu itu. Jadi sama aja kayak kita beli bahan gitu ya. Udah ada harga-harganya, ada struknya dan sebagainya. Nah, sekarang di sisi kesehatan, saya terus terang yang paling takut kalau ke klinik atau rumah sakit pada era pandemi ini. Kalau teman-teman browsing data penularan dari rumah sakit dan klinik, dulu di daerah saya itu ada 2-3 puskesmas yang ditutup karena menularkan gitu. Bahkan tetangga saya sampai ibunya terindikasi positif kemarin gara-gara berobat di satu klinik, kemudian dokternya positif gitu ya. Nah, rancangan di tengah pandemi itu mungkin sebelum pandemi juga udah mulai muncul, misalkan produk-produk seperti Halodoc gitu kan, kemudian ada produk lain, ada Dokter, ada klinik dokter dan sebagainya. Dulu hanya satu berapa, sekarang udah banyak banget. Kalau teman-teman searching di internet tentang produk yang terkait sama kesehatan, yang bisa online dan sebagainya, itu udah banyak banget. Nah ini stepping up untuk mendukung Society 5.0, di mana ketika kita berobat, itu nggak harus jauh gitu ya. Nggak harus kita datang ke dokter. Kalau nggak cuman, dok, by phone call atau misalkan by Zoom atau by ini apps gitu ya. Kita cuma misalkan, dok, saya sakit ini gitu, apa obatnya, tiba-tiba obatnya nanti dianterin sama Gojek atau Grab dan sebagainya gitu. Itu pernah saya alami, berobat pakai salah satu produk di sini, kemudian obatnya dianterin sama ojek gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, ada satu contoh lagi, misalkan di sisi bank atau finance. Ini bank aja di 3 tahun terakhir udah terdampak dengan teknologi, apalagi kalau misalkan di tengah pandemi ini ke offline ke bank itu tidak disarankan, dan ini juga udah mendekati namanya prinsip dari Society 5.0-nya gitu ya. Dan yang terjadi di Indonesia, inilah Indonesia Fintech Landscape. Ini udah banyak banget produknya. Ya, mau yang mana, dari mulai insurtech, kemudian financial investment, ya, kemudian yang suka investasi atau teman-teman yang masih nyaman dengan financial institution, terus kalau misalkan teman-teman yang nyaman juga sama lending, ya, ada payment yang mungkin udah dipakai semua, terus ada misalkan market provisioning gitu kan, atau lebih kepada misalkan yang tadi mungkin insurtech gitu ya, asuransi online dan sebagainya. Ini sebenarnya item-item yang mempermudah, jadi kita nggak harus ke bank lagi gitu. Bahkan saya aja udah lupa kapan terakhir ke bank. Ya, jadi ibaratnya ini mempermudah untuk kita transaksi. Jadi nggak harus datang kemudian print atau tanda tangan ngambil duit, udah otomatis. Bahkan satu dari financial institusi aja bisa kita ngambil uang tanpa ATM, ya. Jadi udah lebih pentingnya sekarang kalau dibandingkan dompet sama handphone, udah lebih penting handphone karena bisa ngambil uang tanpa ATM. Nah, sekarang untuk mendukung masyarakat Indonesia 5.0 di sisi Indonesia, apakah sudah ada dari sisi konstruksi atau sebagainya? Kalau before-nya mungkin masih manual, after-nya udah pakai teknologi, dan yang diharapkan seperti apa? Atau pendekatannya seperti apa? Kalau kita lihat di materi dari disajikan oleh weforum.org, sebenarnya Indonesia sudah mulai bisa mendekati Society 5.0 dari sisi, istilahnya infrastruktur ya. Kita udah punya kereta bawah tanah.
Kalau yang orang Jakarta atau pernah ke Jakarta pasti pernah naik lah, atau pengen coba naik gitu kan. Terus kita juga udah punya teknologi 3D printing gitu ya. Bahkan di Bandung sendiri punya kan satu bidang gitu kalau kita mau 3D printing gratis ke sana gitu. Saya lupa di Bandung Creative Space kalau nggak salah ya, yang di Jalan Laswi itu. Kemudian ya dari pengukuran, scanning fotogrametri, kebetulan saudara saya di bidang ini dia juga sudah menunjukkan alat-alat itemnya, gimana nggak repot sekarang. Dulu kan harus butuh banyak orang, sekarang pakai ini aja katanya udah langsung terkonek gitu ya. Dan ada juga misalkan prefabrik modular construction, ini salah satu BUMN Indonesia udah punya teknologi kayak gini. Dan advanced building material, ya ini karena saya nggak bisa sebut ininya, takut ini promo, 1-2 ini udah diimplementasikan oleh BUMN ini ya. Autonomous construction saya belum dilihat di Indonesia. Kalau ini sudah ada augmented and realization, virtualisasi udah ada ini di Indonesia ya. Jadi sebenarnya udah mendekati, hampir semua mendekati di Society 5.0, tapi di sisi Indonesianya ya. Apalagi di saat pandemi ini kan harus mengurangi istilahnya pemakaian atau live langsung ke lapangan. Rata-rata saudara saya juga dibantu satelit sama drone untuk menganalisa. Nah, next-nya di sisi business intelligence atau yang paling penting adalah pengolahan data. Jadi kalau datanya banyak, seperti yang tadi saya jelaskan, gimana caranya ngolah semakin cepat gitu kan? Pertanyaan data banyak, seberapa lama kita ngolahnya? Atau data banyak, seberapa cepat kita ngolahnya gitu? Nah ini yang istilahnya pentingnya untuk pengolahan data, di mana semua orang prinsipnya dari BI in Society 5.0 adalah semua orang nantinya bisa menganalisa data, semua orang bisa melakukan input data, kemudian keluar dari sisi automate analisanya gitu. Jadi bagaimana data ini bisa lebih cepat gitu teranalisa dan langsung ada hasilnya gitu, dan bisa dikolaboratifkan. Karena kan tadi prinsip Society 5.0 adalah kolaborasi. Jadi data kita, misalkan saya ini data transportasi dikolaborasi sama data wisatawan, dikolaborasi sama data pendidikan, dikolaborasi sama data yang lainnya industri gitu ya. Itu bisa dikolaborasikan. Sehingga terbentuk namanya, kalau di BI itu namanya augmented analytics ya. Seperti apa augmented analytics itu? Jadi teknologi yang digunakan kolaborasi dari AI dan machine learning untuk melakukan transformasi data, buat analisa data dan menganalisanya sehingga bisa lebih mudah dikonsum sama di-share. Ya, ini yang termasuk revolusi ini BI keempat gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu, ini termasuk revolusi bisnis intelligence yang keempat, dan itu dimendukung sama Society 5.0. Karena Society 5.0 di Jepang, dan kebetulan saya cerita sedikit tentang Yellowfin yang kita juga di Jepang pengguna paling banyak, membantu untuk sisi analisis. Jadi kalau misalkan kita sudah bermain di data dan data pengen cepat langsung dikonsum untuk menggunakan data driven, sehingga bisa mengeluarkan analisis otomatis. Ini analisa otomatis yang dikeluarkan oleh business intelligence yang ini Yellowfin, sehingga teman-teman bisa langsung pada fokus sama decision making-nya. Jadi bukan lagi di analytic making-nya gitu. Ini mendukung Society 5.0 gitu, karena ini juga yang sudah diimplementasi oleh satu perusahaan industri di Indonesia. Jadi sudah diimplementasi namanya augmented analytic di Indonesianya. Ya. Nah, ini yang kiranya bisa saya sampaikan siang ini. Jadi silakan teman-teman jika ada pertanyaan terkait Society sama pandemi ini. Demikian, terima kasih. Monggo saya kembalikan ke admin atau ke moderator. Silakan. Atau langsung masuk pertanyaan? Ya, terima kasih kepada Bapak Bey Arif Budiman ST yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk peserta ataupun dari panitia yang ingin bertanya, silakan cantumkan pertanyaan di kolom komentar.
Untuk pertanyaan kita buka hanya untuk 5 orang saja. Jadi silakan 5 pertanyaan pertama akan disampaikan kepada Pak Bay, dan sisanya mohon maaf kami tidak bisa disampaikan untuk ke Pak Bay. Jadi hanya 5 orang aja yang bertanya, silakan. Oke, saya jawab dulu ini yang pertama ya. Dari Teguh Taufikur Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Taufik Rohman dari Universitas Pakuan. Apa tanggapan pribadi Bapak Arif mengenai dampak positif dan negatif ketika seluruh dunia menggunakan teknologi melebihi batas? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Mas Teguh. Tanggapan saya ketika menggunakan teknologi melebihi batas, yang pasti tidak baik. Kalau yang berlebihan itu selalu tidak baik ya. Artinya kalau contohnya kita main sosial media melebihi batas, itu juga tugas utama kita juga terlupakan gitu, atau yang lainnya melebihi batas pasti terlupakan. Kalau di depan laptop melebihi batas juga saya kira juga itu tidak baik ya gitu. Teknologi didukung dan diciptakan untuk membantu manusia gitu kan. Ibaratnya kalau misalkan mempermudah, jangan sampai mempersulit. Sehingga kebutuhannya juga disesuaikan sama kebutuhan masing-masing gitu. Saya juga tidak, walaupun banyak hal yang dikerjakan, tapi tidak misalnya tidak melebihi batas. Cukup aja misalkan 8 jam sehari cukup, habis itu istirahat dan sebagainya. Ya, yang lebih penting, kenapa Jepang juga menargetkan bahwa Society 5.0 itu bukan di sisi teknologinya gitu, jadi lebih pada sisi komunikasi dan sebagainya. Karena Jepang negara yang kekurangan manusia gitu, artinya orang aslinya udah sangat berkurang. Makanya mereka pengen teknologi 5.0 itu lebih mendekatkan antara manusia Jepang itu sendiri, sehingga dari pertumbuhan manusianya lebih banyak gitu, bukan pertumbuhan mesinnya gitu sebetulnya. Kalau dibaca dari hasil penelitiannya, Why Society 5.0 memang tujuannya untuk mendekatkan manusia dan mempermudah. Jadi manusia nggak fokus dalam kerjaan, jadi lebih fokus kepada diskusi, ngobrol gitu kan, communication kan, tadi tahapnya juga ada communication-nya juga kan. Jadi nggak sendirian lah, jadi berkolaborasi. Itu mungkin jawaban saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Oke, ada yang lain silakan, atau silakan mau tanya apapun gitu. Kemarin juga saya baru dari Unpak ngasih materi juga di Unpak. Ada kenal beberapa dosen dan ketua ininya Pak Usep, kalau nggak saya Pak Asep. Ya. Silakan ada pertanyaan atau mau nanya live langsung juga silakan ya. Panitia gimana? Ya boleh, silakan. Bisa Pak, bisa. Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan. Ini kan Pak, alasan Society 5.0 ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0, yang dimana industri 4.0 ini malah mengurangi peran manusia. Nah, di sektor manakah Society 5.0 ini lebih banyak peran manusianya, sedangkan teknologi sekarang kan semakin canggih sehingga setiap pekerjaan manusia itu hanya memerlukan sedikit orang saja. Dan juga apakah orang yang tidak memiliki skill atau keahlian itu dapat berperan di Society 5.0 ini Pak? Oke, saya jawab dulu ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus. Society 5.0 itu justru memanusiakan manusia gitu ya. Di industri 4.0 yang dikeluarkan oleh Jerman, tadi perbandingannya adalah meminimaliskan koneksi manusianya. Di Society 5.0 itu justru memanusiakan manusia. Artinya gini, teman-teman yang misalkan punya, kan lebih didorong adalah critical thinking, inovasi dan sebagainya, adalah kita lebih memikirkan solusi untuk setiap masalah. Sehingga masalah solusi itu apakah bisa disolusikan oleh sendiri single product atau dikolaborasikan bersama. Sebagai contoh gambaran saya gini ya, nah, misalkan gini, bagaimana caranya dalam satu kompleks itu membuang sampah yang baik dan benar dan cepat gitu. Jadi kan ada ketua RT-nya masing-masing misalkan. Nah, di ketua RT masing-masing ini kolaborasi, teman-teman di RT ini buang sampahnya jam 5, di RT ini jam 6. Sehingga dibuat satu teknologi
sehingga nantinya mesin yang akan ngambil sampah itu memungut dari jam 5 yang duluan, kemudian jam 6, dan lebih simpel dan lebih mudah gitu. Nah, kolaborasi ini yang nantinya ingin diharapkan dari Society 5.0. Jadi artinya peran manusianya, kan Perdana Menteri Jepang juga dalam saat yang hasil dari World Economic Forum juga jelasin, kami mendukung peran manusia untuk lebih berkembang. Jadi Society 5.0 mendukung manusia untuk berkembang. Sebagai contoh di evolusi bisnis intelijen di 4.0. Business Intelligence 4.0 atau yang Yellowfin sekarang gunakan itu mengembangkan sisi manusianya, jadi tidak meninggalkan sisi mesinnya. Business user yang tadinya hanya memanfaatkan data bisa dibantu AI sama mesin learning untuk lebih paham tentang data, sehingga yang tadinya business user itu nggak bisa coding loh ya, Mas. Jadi sehingga yang tadinya manusia itu yang hanya baca data, sekarang bisa analisa data dibantu mesin learning sama AI. Sehingga dalam teknologi Society 5.0 itu membantu manusia, bukan mendegradasikan dari fungsi manusianya itu sendiri. Itu yang diharapkan oleh Jepang. Ya, sehingga saya berkesimpulan pribadi bahwa 5.0 ini mendukung gitu. Walaupun banyak sisi robotiknya, tapi sisi lainnya adalah mendukung dari manusianya itu sendiri. Oh, satu hal lagi, di World Economic Forum di sisi pendidikan, Society 5.0 ini mendukung entrepreneur, bukan mendukung pelajar atau mahasiswa itu jadi karyawan. Jadi Society 5.0 itu mendukung pendidikannya di sisi entrepreneur, di mana teman-teman yang nantinya memanfaatkan Society 5.0 itu bisa menciptakan satu solusi dan menciptakan satu pekerjaan baru lah ya artinya. Jadi menciptakan kesempatan baru. Itu menurut saya. Terima kasih, semoga menjawab. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak. Ada pertanyaan dari Acep Wandi Azmi. Izin bertanya, Pak. Saya Acep Wandi, jurusan Sistem Komputer Nikom. Bapak menyampaikan kalau sebagian pabrik sebagian besar telah menggunakan teknologi atau salah satunya robot. Secara tidak langsung, robot sudah menggantikan tugas manusia. Bagaimanakah untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Ya. Oke, terima kasih. Memang robot akan menggantikan tugas manusia. Tapi kalau bisa yang berpikirnya tetap manusia, yang mengcodingnya atau menganalisanya itu tetap manusia. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan nanti ketika mungkin teknologi robot sudah ada diimplementasikan. Dan nanti perannya manusia yang seperti yang saya jelaskan tadi, Society 5.0 lebih kepada mendesain, kemudian mengkonekkan dan mempermudah yang tadinya dilakukan manusia sehingga waktunya banyak terpakai untuk kerja atau melakukan hal sesuatu, jadi lebih banyak untuk komunikasi atau lebih banyak ke gatheringnya nantinya. Ya, jadi tetap ada robot memang akan menggantikan peran manusia di bidang pekerjaan, tapi tidak bisa menggantikan peran sosial manusia itu sendiri nantinya. Justru akan membantu ketika udah kita bergerak di Society 5.0. Itu pendapat saya. Terima kasih. Pak, ada yang bertanya lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Pratama, mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia. Izin bertanya, apakah Society 5.0 ada sangkut pautnya dengan data mining yang merupakan penemuan pengetahuan dalam database? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Yuda Pratama. Pasti dengan data mining juga gitu. Karena basicnya society dan industri 4.0 itu data. Semakin banyak data, semakin bisa kita analisa dan menemukan solusi. Jadi semua teknologi yang sekarang itu berlandaskan dengan data. Di startup juga atau sekarang juga mungkin saya sebutkan di BPS juga mensimulasikan semuanya tentang data. Kemudian disimulasikan melalui machine learning ya. Jadi semakin banyak data, semakin bagus. Semakin deep lagi kita mengambil data melalui data mining itu semakin baik. Nah, intinya banyak data makin baik, tapi jangan sampai banyak data tapi tidak bisa dimanfaatkan, dianalisa gitu. Jadi teknologi akan membantu untuk mendapatkan banyak data dan membantu juga untuk bisa menganalisa data, sehingga mempermudah tugas kita. Terima kasih. Oke, silakan.
Halo? Silahkan untuk seluruh peserta yang ingin bertanya bisa lewat kolom komentar atau tidak bisa membuka mic-nya. Ini Unikom semua nggak? Nggak juga? Ada yang dari luar, Pak, kayaknya. Silakan bertanya apapun. Kalau boleh tahu Pak Irfan sama Pak Agus itu dosen di sini juga ya? Iya, Pak Agus, Pak Irfan ya. Ya. Silakan untuk yang ingin bertanya, satu pertanyaan terakhir ini, karena udah orang yang bertanya. Silahkan yang ingin bertanya. Kalau malu ya bisa di chat. Kalau ya santai aja, semua pertanyaan insya dijawab ya. Nggak malu ya bisa langsung ngomong. Oke, ini pertanyaan bagus nih dari himpunan mahasiswa. Oh, bukan, namanya Zidan Ramadan dari Unikom. Di Society 5.0 apakah akan timbul masalah privasi data? Oke. Data ini penting, privasi data di Indonesia sudah ada aturannya, rancangan undang-undangnya, tapi belum ada undang-undangnya. Society 5.0 itu difokuskan untuk memanfaatkan data sehingga bisa dijadikan knowledge untuk mengambil keputusan. Nah, tadi sebagai gambaran awal, di Jepang sendiri, dia sudah mulai mengeluarkan undang-undang tentang pemanfaatan data. Ya, jadi privasi data itu tetap ada, cuman nanti digabung sama pemanfaatan data yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan data misalkan saya B, gitu. Oh, data penumpang nih, namanya B, itu nggak disebutkan kayak gitu nantinya, nggak boleh disebutkan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan sebagainya, itu nggak boleh disebutkan. Jadi, cuman misalnya data penumpang dari daerah saya, misalkan di Pati Ukur ke Lewi Panjang, gitu. Itu hanya disebutkan data keseluruhan. Jadi nggak menyebutkan data penumpang Gojek namanya A, gitu, nggak boleh, karena dari Undang-Undang Privasi Data dilarang menyebutkan data atau memanfaatkan data pribadi tanpa seizin orang pribadinya, tanpa seizin dari kementerian, ya, ada Kementerian Informasi dan Komunikasi. Itu informasinya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bertanya. Untuk peserta yang telah bertanya, dimohon segera menghubungi Saudara Satria untuk menerima door prize. Baiklah, kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara webinar kali ini. Semoga ilmu pengetahuan yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum acara diakhiri, kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan di para hadirin dan dalam kelangsungan acara terdapat kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup acara webinar ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Andi dan Dina selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir.